itu apa, langsung aja diupload well ya, biar bisa langsung teman-teman denger rekamannya. Oke, kita buka dulu ayat ya, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Coba well, tolong dibuka. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Salam Kak Randy, salam semuanya. Sorry aku baru Shalom. masuk. Ya, nggak apa-apa. Aku ini sedang kuliah sembari kuliah berlangsung, jadi masih bisa. Oh, udah selesai kuliahnya? Sedang berlangsung nih yang mata pelajaran berikutnya statistika. Statistik, maaf. Iya. Oke, coba kalian kita baca bareng-bareng ya. Saya baca ayat 22, Noel 23. Udah pas ya? Noel 22, Jo 23, Bill 24, Jan 25. Oke deh, coba yuk. Yakobus 1 ayat 22. Kedengeran nggak? Ya, kedengaran. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Oke. Kalau teman-teman baca ayat ini ya, ini bicara soal bagaimana kita melakukan firman. Terlihat sederhana pembahasan kita kali ini. Terlihat sederhana. Karena ya mungkin kita udah tahu ending dari pemberitaan firman ini, yang berarti kita harus melakukan firman gitu. Tapi nggak sesederhana itu. Ya. Ini pertemuan kali ini lebih bicara ke melakukan firman, lebih fokus ke melakukan firman. Ya, saya mengambil tema ini karena memang ini lagi terjadi dan akan terus terjadi ke kehidupan kita masing-masing ya. Tuh. Pas banget. Jadi kita udah ada di Komsel selama beberapa tahun ya, walaupun ada yang masih baru, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Kita udah kenal kebenaran firman sudah lama. Harusnya kita bisa bertumbuh sesuai dengan umur fisik kita, ya. Umur fisik kita harus sebanding dengan umur rohani kita. Kita kenal kebenaran udah dari awal SMA, tuh. Sampai sekarang dihitung aja ya, dihitung dari SMA. Kalau saya hitung dari SMA, dari dari 2011, hampir 9 tahun. Tuh. Mestinya umur rohani saya mesti 9 tahun. Begitu juga dengan teman-teman. Yang udah 4 tahun di KGB, atau bukan di KGB deh, atau dengar kebenaran Injil yang beda dengan pengajaran agama Kristen. Ya, walaupun dia udah 2 tahun, itu harusnya umur rohaninya mesti sama 2 tahun. Kalau 9 tahun mestinya umur rohaninya itu harus 9 tahun. Ya, kalau setahun itu menentukan. Menurut saya sih nggak ada yang lebih dulu
umur rohani lebih dulu dibanding umur fisik itu. Karena bicara juga soal mental. Mental juga mempengaruhi pertumbuhan kerohanian, didukung oleh pertumbuhan fisik. Ya, kita udah tahu ya semuanya tujuan mendengar firman itu supaya kita melakukan firman. Gak ada tujuan apa-apa yang lain. Tujuan kita di sini, kita ngorbanin waktu kita untuk komsel, untuk bersekutu, untuk mendengar suara Tuhan. Ya, tujuannya itu hanya untuk kepada melakukan firman itu. Bukan hanya sebatas memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan atau ilmu tentang Tuhan. Ya. Jadi mau sebagus apapun materinya, sebagus apapun apa yang disampaikan, ya, mau itu teologi yang sebagaimana gitu disampaikan, mau sebagus apapun materinya, sebaik apapun pembicaranya, ya, itu semua tidak ada gunanya jika kita tidak punya hasrat untuk melakukan firman. Ya, tidak ada gunanya. Sebagus apapun tema yang disampaikan dan sebaik apapun pembicaranya, tidak ada gunanya jika kita tidak punya hasrat untuk melakukannya, melakukan firman. Tidak ada faedahnya sama sekali jika apa yang kita dengar dari hal tersebut belum membuahkan berupa tindakan kita. Ada sesuatu hal yang diubahkan dari diri kita. Ini juga bisa jadi kesalahan paling besar yang kita lakukan. Ya, saya udah tahu teman-teman di sini udah pada militan untuk kenal kebenaran firman. Ya, jangan sampai terjebak kepada kita yang hanya sekedar haus mencari kebenaran firman tanpa kita haus melakukannya. Ya. Hati-hati dengan ambisi yang salah. Kalau kita dengar kebenaran firman, kita bersemangat untuk ngikutin setiap pertemuan ibadah dari YouTube, kita tontonin ya. Jangan sampai berhenti kepada mendengar. Ya, kebanyakan orang begitu tuh. Berhenti hanya pada tahap mendengar. Padahal ada tahap selanjutnya yang lebih sulit daripada memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam pikiran, yang adalah melakukan. Banyak dari kita atau orang-orang yang bersemangat untuk mengejar firman, tapi hanya berhenti kepada tahap mendengar saja. Ya. Dia haus mencari firman, tanpa haus melakukan firman. Ya. Ini bisa juga berkaca ya ke diri kita sendiri. Kita ngikut pertemuan ibadah, ngikut komsel ini, ikut pendalaman Alkitab, ikut 2 pagi, mau 2 malam, tuh. Apa yang kita nantikan sebenarnya? Kalau kita menantikan sebuah hal baru untuk kita pelajari saja, tuh, tanpa kita benar-benar serius untuk menghidupinya, itu sebenarnya sama aja, tidak ada faedahnya. Tuh. Jadi tujuan kita mau baca, mau kita dengar firman, ya lewat podcast, jangan hanya berhenti kepada haus akan mengejar firman, tapi haus pada melakukan firman. Ya, perlu teman-teman tahu kalau orang yang haus untuk mengejar kebenaran firman, atau orang yang haus akan lapar akan kebenaran firman, ya, itu belum tentu dia haus untuk melakukan kebenaran firman. Ya. Jadi ibarat seperti makanan ya, belum menjadi energi gitu. Dia hanya haus makan, hanya haus untuk minum, haus makan ya. Masukkan apa yang ada ya di depan matanya untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tuh. Sama kayak ini. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman itu sebenarnya belum tentu haus akan melakukan firman. Ya. Tapi sebaliknya nih teman-teman, kalau teman-teman punya hati yang sungguh-sungguh untuk haus melakukan firman, dia pasti mengejar kebenaran-kebenaran firman yang didapat.
sekecil apapun kebenaran yang disampaikan. Ia akan mengambil butir-butir kebenaran yang disampaikan, menjadikan itu sebagai pedoman hidupnya, teman-teman. Dan dia berhasrat untuk melakukan apa yang sudah dipelajari. Ya. Tapi dengan hal kayak begini, teman-teman nggak boleh menjadikannya sebagai mental block, ya, yang membatasi teman-teman mencari kebenaran firman sebanyak-banyaknya. Ya. Makin ke sini pemahaman kita harus makin dalam, harus makin banyak ya. Ya, waktu itu saya kan udah komsel udah agak lama ya. Banyak orang bilang, udah kamu jadi pendeta aja Ren, tuh kan. Awal-awal tergiur, ih kalau gue jadi pendeta, apalagi di Rehoboth kan ada STT, gitu kan. Udah waktu itu KAIS promosiin lagi, itu untuk dapat beasiswa, aduh, itu sebelum itu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, udah jadi pendeta aja. Kenapa? Oh enggak. Ambil bang, ambil. Enggak. Ini dulu saya berpikir, wih bagus juga ya. Ini bisa gue dapet. Karena kan kalau kita masuk terjun ke dunia teologi, kita dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Makin kesini, makin disertai perasaan cukup ya. Jangan fokus untuk hanya sekedar mengejar ilmu teologi tentang Tuhan, itu fokus aja untuk melakukan kebenaran firman. Begitu saya sampai sekarang. Cuman beda lain cerita kalau dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kuliah teologi ya, cuman saya juga nggak berminat sih. Kalau ada kesempatan dari Tuhan ya saya ambil, itu kan. Itu merupakan sebuah kesempatan ladang ya, untuk bisa lebih banyak melakukan firman. Ya. Jadi teman-teman jangan jadikan ini sebagai penghalang kita ya, jangan membatasi gerakan kita ketika kita udah tahu kebenaran ini. Jangan kita jadi membatasi kebenaran firman. Hanya sekedar haus lapar akan kebenaran firman, tapi pesimis untuk menghidupi. Karena udah kebanyakan firmannya yang di kepala. Harusnya kita juga harus banyak mencari logos. Ya. Supaya apa? Bukan supaya untuk memenuhi keingintahuan kita. Tapi untuk bisa berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Nah, kan logos-logos kayak gini kan, ini kan bakal menuntun kita untuk melakukan kehendak Allah. Bukan hanya untuk memberikan kita jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang. Jadi kita bisa jawab. Bukan karena itu. Tuh, disarankan teman-teman untuk cari logos, masukin logos dalam pikiran teman-teman sebanyak-banyaknya supaya teman-teman semakin bisa berbuat banyak bagi Tuhan. Gitu. Kalau orang udah tahu banyak, pasti bisa berbuat banyak. Seharusnya begitu. Kalau tahunya sedikit, ya dia berbuatnya sedikit. Gitu ya, sesuai dengan yang dipelajari. Kalau kita pelajarnya banyak, kita bisa berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Jadi lebih pilih mana? Lebih pilih kita mencari logos ya dengan motivasi yang benar. Itu yang harus kita pilih. Jadi jangan pesimis untuk mencari kebenaran firman. Jangan juga hanya sekedar haus mengejar firman ya tanpa menghidupi. Ya, jadi diulang lagi, tujuan mendengar firman supaya kita bisa melakukan firman. Sederhana tapi sangat sulit pelaksanaannya. Jangan berhenti hanya pada mendengar. Nah, orang yang hanya mendengar, sebenarnya ia telah menipu dirinya sendiri, teman-teman. Tuh, yang di ayat itu tuh. Dibilangkan, tetapi hendaklah, yang tadi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Berarti, kalau orang itu hanya mendengar saja, kamu menipu diri sendiri. Jika kita hanya mendengar firman saja ya,
tanpa goal yang tadi untuk melakukan firman, kita adalah penipu bagi diri kita sendiri. Ya, kita adalah penipu. Kita menipu diri kita sendiri. Ya, menipu diri sendiri bahasa aslinya itu adalah paralogizomenoi. Ya, ejaan biasa. Paralogizomenoi. 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 Yang berarti orang-orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang-orang yang mencari alasan-alasan bagi dirinya sendiri. Itu artinya menipu diri sendiri. Yang mencari alasan untuk dirinya sendiri. Cara cari alasan kayak gimana tuh? Ya. Kita kan kalau melakukan hal yang salah, hal yang tidak sepatutnya, gitu, atau yang kita tahu kita harus melakukan itu, tapi kita tidak melakukan. Nah, kalau kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, kita punya berbagai macam alasan. Kita punya berbagai macam alasan mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang benar. Ya. Contohnya, langsung kepikiran untuk mengampuni. Ya. Kalau ada orang yang bikin kita kecewa gitu kan, kita nggak mengampuni nih. Terus kalau ada orang yang nanya atau diri sendiri bertanya, kenapa nggak mengampuni? Kenapa nggak mengampuni? Karena dia begini-gini. Ada banyak tuh modelnya. Karena dia udah ngelakuin kesalahan yang dalam. Terus lagi, karena dia nggak mau minta maaf terlebih dahulu. Tuh, baru minta maaf. Ini apa, Well? Oh, udah dipanggil ya? Ya, sulit kita nih. Ntar kita bahas jam komselnya dia. Ya udah, Well. Tetap direkam ya, Well. Dan diupload. Jangan cuma direkam. Biar semua bisa. Thank you, Well. Gak apa-apa, yang komsel segini aja ya. Ada Yehud, Jan, Bill, sama Joe. Contoh dalam hal mengampuni, contoh dalam hal bersikap yang benar. Padahal dia udah tahu yang benar, tapi dia nggak melakukannya. Biasanya orang kalau udah kayak begitu, banyak alasan-alasannya. Alasannya karena faktor eksternal, faktor internal, ada kambing hitam, dia pasti bilang begitu. Makanya dia nggak melakukan hal yang benar. Kayak mengampuni, kayak berkata, bersikap gitu. Banyak, teman-teman bisa temuin kasus ini masing-masing. Ya. Tapi sebenarnya ada, langsung aja deh, ada kutipan yang berkata begini ya. Banyak orang mempersiapkan 1001 alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu yang salah. Tetapi hanya ada satu alasan mengapa seseorang melakukan hal yang benar. Itu. Pasti orang yang menipu dirinya sendiri selalu mempersiapkan 1001 alasan kenapa dia tidak melakukan hal yang benar. Kita jangan sampai seperti itu. Tapi orang yang melakukan hal yang benar itu pasti punya satu alasan. Dan harusnya alasan kita, dasar kita untuk bisa melakukan hal yang benar, apapun. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Itulah satu. Tanya kenapa lu bisa mengampuni dia sih? Ya, saya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yesus mengampuni saya. Demikian pula saya harus mengampuni orang. Nah, itu. Contoh, mama kamu memakai uang kamu dengan sebaik mungkin, ya, dengan sehemat mungkin, dengan sehati-hati mungkin, ya, karena saya memberikan segalanya untuk Tuhan. Itu aja yang menjadi dasar seseorang bersikap dengan benar. Dari tindakan, dari sikap, dari perkataan.
Jadi kalau kita hanya sebagai pendengar firman, bukan sebagai pelaku firman ya. Kalau kita hanya sebagai pendengar firman saja, kita menipu diri kita sendiri, yang berarti kita mencari-cari alasan bagi diri kita sendiri dalam sesuatu, dalam segala hal. Memanfaatkan firman Allah dapat dianalogikan sebagai cermin. Di sini di ayat ini membahas tentang cermin. Jadi saya ulang baca ayatnya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, sekarang masuk ke pembahasan ini nih. Jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, jadi mempergunakan firman Allah dapat dianalogikan sebagai kita mempergunakan cermin. Nah, kalau ditanya nih, misalnya Bill ya. Bill kalau misalnya lewat depan kaca, itu Bill sebenarnya mau ngapain? Lihat itu bang, keren atau enggak? Lihat keren atau enggak? Ya pada umumnya gitu ya. Pada umumnya gitu sih memang ya. Enggak, maksudnya Oke. biar tampil rapi aja bang. Maksudnya. Tapi dalam diri Iya, sendiri itu sih kan muncul pikiran itu. Biar iya. Ya pada umumnya orang seperti itu ya. Jadi mempergunakan firman Allah juga dapat dianalogikan sebagai mempergunakan cermin ya. Cermin itu sebenarnya kenapa dibuat kaca ya? Kenapa dibuat kaca, cermin, jadi kita bisa melihat diri kita supaya kita sebenarnya bisa supaya kita bisa melihat adanya kotoran atau hal-hal yang mengganjal dalam diri kita ya. Supaya kita bersihkan. Kita kalau ngaca nih, atau nih di Zoom begini nih, kalau ada yang kurang enak dilihat, atau ada upil maaf ya, atau ada kotoran mata, itu kan kita bersihin gitu. Itu fungsinya cermin sebenarnya. Tadi benar yang jawaban Bill tuh yang merapikan diri supaya biar rapih aja. Nah, itu benar. Itu tujuannya cermin. Jadi dibilang jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Itu. Sebagaimana cermin menunjukkan jika ada kotoran atau hal-hal yang tidak enak dilihat ya. Menunjukkan hal-hal itu yang melekat pada diri kita agar kita bersihkan. Demikian juga kebenaran firman Tuhan diibaratkan sebagai cermin. Maksudnya diibaratkan sebagai cermin, firman Tuhan itu juga sama seperti cermin yang bisa melihat atau memperlihatkan ya, menampilkan segala hal-hal atau segala yang kotor dalam diri kita. Bisa termasuk dosa. Jadi analoginya firman Allah bisa dianalogikan sebagai cermin. Firman Allah menunjukkan dosa-dosa kita agar kita bisa mendapat pengampunan. Kita berkaca, ya, kita lihat ada yang kotor atau enggak, gitu. Kita bersihkan, gitu. Supaya kita bersihkan. Kalau kita udah lihat kan, jangan kita udah lihat, udah kita langsung balik lagi, gitu. Enggak dibersihin, bukannya dibersihin, malah main pergi. Nah, firman Tuhan juga begitu. Kita kalau mendengar firman Tuhan, ya, itu tujuannya untuk juga kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya dari kebenaran firman. Firman Tuhan yang benar menunjukkan siapa diri kita, menunjukkan dosa-dosa kita yang kita perbuat, menunjukkan segala motivasi-motivasi hati kita yang buruk, ya, dan memperjelas karakter kita. Itulah kehebatan firman Tuhan. Ya. Kembali ke cermin ya.
Jadi persepsi kita mengenai cermin dapat menentukan bagaimana kita bercermin. Cermin itu sebenarnya yang tadi, untuk melihat diri kita apakah ada hal-hal yang janggal atau ada kotoran yang melekat pada diri kita untuk kita bersihkan gitu. Jadi bukannya cermin digunakan untuk menyanjung diri sendiri. Nah, gitu. Karena ya pada umumnya orang begitu memang. Padahal fungsi cermin sebenarnya kalau sesuai dengan pembahasan ini, itu kita biar bisa melihat diri kita gitu kan. Kita berkaca, kita melihat diri kita apakah ada yang kotor ya. Kayak di Zoom ini, kalau gini-gini kan, itu berarti rambutnya kurang rapi gitu. Gini biar bisa enak dipandang. Tapi kebanyakan orang ya memandang cermin itu hanya sebagai alat untuk menyanjung diri. Makanya tadi di sini disebutkan jika persepsi kita mengenai cermin dapat menentukan. Oh, jadi persepsi kita mengenai cermin dapat menentukan bagaimana kita bercermin. Ya, jadi cermin itu fungsinya untuk melihat diri kita, bukan sebagai alat untuk menyanjung diri. Nah, terus analogi dengan firman Tuhan yang kedua tadi, firman Tuhan juga bisa dapat digunakan ya untuk menyanjung diri sendiri. Gitu. Bisa. Orang-orang yang puas hanya kepada mencari firman saja, itu bisa jadi batu sandungan bagi dirinya. Ya pasti mendapatkan kepuasan dari hal itu, kepuasan yang semu, dari hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Makanya kalau saya diberi pilihan ya, mau sekolah teologi, tapi belum panggilan ya, saya nggak mau juga. Karena fokus saya itu hanya adalah kepada melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Bukan hanya sebatas memenuhi pikiran. Karena banyak orang yang hanya mengisi pikiran saja tanpa punya hasrat untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Karena itu, jadi sia-sia teologinya, sia-sia apa yang dipelajarinya, tanpa dibuahkan hasil, tanpa membuahkan hasil yang semakin berkenan di mata Allah. Kan cermin itu sebenarnya benar ya. Cermin itu ya jujur. Sebagaimana kita melihat cermin gitu, ya dia menampakkan diri kita apa adanya. Gitu. Cermin itu jujur. Firman Tuhan juga jujur. Karena kita belajar kebenaran firman, berarti kebenaran itulah yang benar. Ya. Kita melihat diri kita di cermin. Berarti artinya teman-teman ya, kita mengakui kalau cermin itu yang benar. Iya dong. Mana ada yang kurang mengerti? Kalau kita bercermin, kita melihat diri kita sendiri menggunakan apa? Sendok. Bisa, tapi nggak bisa melihat diri kita seutuhnya. Apalagi botol minum stainless, kan nggak bisa. Tapi kalau cermin, kita memilih untuk melihat diri kita dari cermin. Berarti kita mempercayai apa yang ada pada cermin itu. Karena cermin itu ya berkata jujur ibaratnya. Apa yang ditampilkan cermin ya itu diri kita. Nah, firman Tuhan juga begitu. Kita berkaca sama kebenaran firman. Kita melihat dosa kita melihat kesalahan-kesalahan kita, lihatnya dari mana? Dari kebenaran firman. Karena kebenaran firman itulah sebuah hal yang jujur, sama seperti cermin. Kebenaran firman apa adanya, menampilkan dosa-dosa kita, menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Kita belajar kebenaran firman. Karena itu kebenaran itulah yang benar. Maka dari itu kebenaran firman menunjukkan kebobrokan sifat kita, kekacauan hati kita, dan hidup kita. Ya, firman dapat memberitahu kita dengan jelas siapa kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Tuhan kan Allah yang hidup ya teman-teman.
Allah Bapa kita itu adalah Allah yang hidup. Dia pasti berbicara kepada kita lewat segala hal. Ya. Roma 8 ayat 28 itu benar-benar sungguh nyata. Allah berbicara kepada kita dalam segala hal dengan caranya yang ajaib. Mau lewat orang lain, tuh jarang. Pada umumnya Tuhan berbicara lewat masalah. Tapi Tuhan juga berbicara lewat firman yang kita dengar. Nah, pada saat Tuhan berbicara lewat firman yang kita dengar, kita diberitahukan kesalahan-kesalahan kita, dosa kita oleh Allah Bapa lewat kebenaran firman yang kita pelajari. Kalau kita sedang membaca kebenaran firman, kita mendengar firman, kita kan berkaca, kita sering kan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu kan hal yang benar. Ya, berarti bukan kita yang benar dong. Kalau kita melihat diri kita sama hal yang salah, ngapain kita melihat diri kita? Kita melihat diri kita sama hal yang benar, berarti ada yang salah sama diri kita. Gitu. Makanya kita bisa mengoreksi. Bukan diri kita yang benar. Sampai step ini, ada yang kurang ngerti nggak? Bill, paham nggak? Paham, Bang. Jan, paham? Paham. Oh iya. Jadi firman menunjukkan dosa-dosa kita ya, kebobrokan sifat kita, motivasi kita yang salah. Kita berkaca sama firman, berarti firman itu yang hal yang benar. Kalau kita merasa benar juga, kita nggak bakal berkaca sama kebenaran firman. Gitu. Pada saat firman menunjukkan pada kita dosa-dosa kita karena kita merasa benar, kita meninggalkan firman. Itu yang tertulis di ayat ini tadi. Waduh, ngeri banget. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Ya, yang sebenarnya depan cermin. Dia mengamat-amati gitu kan. Dia menyanjung dirinya sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa. Dia lupa bagaimana rupanya. Gitu. Harusnya dia bercermin itu membersihkan segala hal yang kotor ya dalam wajahnya gitu. Tapi dia malah pergi. Nah, itu analogi dari orang-orang yang nggak berkaca dari kebenaran firman. Bukannya dia mengoreksi diri sendiri, malah dia meninggalkan kebenaran firman. Dia mengabaikan suara Tuhan. Jadi firman itu jelas memberitahu kita siapa kita sebenarnya. Ya, karena firman itu jujur. Sama seperti cermin yang menampilkan apa adanya diri kita. Sehingga kita bisa memperbaiki diri serta memperbaharui diri sendiri. Inilah yang namanya memanfaatkan firman Allah dengan benar. Gitu. Kita mengikuti setiap pertemuan ibadah, ya, bukan hanya sebatas memuaskan keingintahuan kita, tapi kita mengoreksi, kita berkaca akan setiap kebenaran firman yang kita ikutin. Baru kita perbaiki. Sama kayak gini, kalau kita ngaca, ya kita lihat apa ada yang kotoran gitu kan. Ini saya ngaca beneran. Ini apakah ada kotoran? Tuh. Jadi harus dibersihin supaya kita bisa dengan tampilan enak, kita harus membersihkan. Gitu. Jadi begitu. Nah, coba kita lihat lagi deh ayat yang ke-24. Coba siapa? Jan, tolong Jan. Ayat 24-nya. Yakobus 1 ayat 24. Nah, itu tadi nih. Ini orang yang hanya sekedar mendengar firman saja. Di sini dikatakan, orang yang mendengarkan saja, ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, oke, thank you.
Jadi ayat 24 itu gambaran orang yang tidak memanfaatkan firman Allah dengan benar. Ya. Banyak orang yang dengar firman, tapi sebenarnya dia lupa untuk melakukannya. Banyak orang yang hanya mendengar kebenaran firman, tapi dia langsung segera lupa. Dia sama dinubuatkan sama Alkitab di ayat itu. Baru saja ia memandang dirinya, dia pergi, ia sudah lupa dengan mukanya. Kadang juga kita lupa sama muka kita sendiri ya. Tapi maksudnya dalam ayat ini, baru saja ia bercermin, pas dia pergi, dia lupa kalau dia melihat kotoran-kotoran yang ada dalam wajahnya. Harusnya dia bisa membersihkan dirinya ya. Dia malah pergi loh. Terus buat apa dia ngaca? Buat apa dia bercermin kalau dia tidak membersihkan dirinya sendiri? Sama kayak ini, kehidupan rohani kita. Buat apa kita mempelajari kebenaran firman tanpa kita mengoreksi diri kita sendiri untuk kita perbaiki? Kalau analogi, kita bercermin untuk membersihkan diri ya. Sama kalau firman, kita berkaca, kita dengar kebenaran firman untuk kita mengoreksi diri sendiri dan membenahi diri sendiri. Supaya kita nggak lupa pada saat bertindak ya, pada saat kita bertindak. Baru aja kemarin gue komsel membahas tentang mengasihi. Besoknya kok dia nggak bisa mengasihi orang? Itu maksudnya. Baru kemarin gue komsel bahas tentang kesenangan-kesenangan gitu. Jadi seorang anak Tuhan hanya bisa disenangkan oleh pribadi Tuhan saja. Nah, tentang tema itu, besoknya dia lupa. Dia masih tergiur dengan hal-hal yang lain ya. Dia masih tergiur dengan hal-hal yang sangat tidak berfaedah. Ya. Cerdaslah teman-teman dalam bertindak. Hati-hati juga kalau kita serius untuk terus ikutin kebenaran-kebenaran firman, pertemuan-pertemuan ibadah ya. Tapi jangan berhenti fokus ke ikut firman itu aja, fokus ke melakukannya gitu. Lebih baik ya, lebih minimal banget ya. Lebih baik kita punya kebenaran yang sedikit tapi kita lakukan seutuhnya. Dibanding kita punya banyak konsep, doktrin kebenaran firman tapi sedikit banget yang dilakuin. Atau bahkan jangan-jangan nggak ada yang dilakuin. Miris. Kita bisa melihat untung ruginya itu nanti di kekekalan. Tadi itu minimal ya. Lebih baik kita punya sedikit kebenaran tapi kita lakukan seutuhnya gitu. Ya harusnya gimana? Ya harusnya miliki kebenaran firman yang banyak, logos yang banyak dalam pikiran, supaya kita bisa berbuat banyak untuk Tuhan, yang kayak tadi. Itu harusnya. Jangan hanya berhenti kepada mendengar firman saja. Ya. Jadi next nih nanti, maksudnya habis tutup Zoom ini, buktikan gitu. Lakukan apa yang kita dengar hari ini. Ya, kembali ke ayat 24 tadi ya. Banyak orang yang baru mendengar firman tapi segera lupa melakukannya. Itu disebabkan karena mereka meyakini dirinya sendiri. Itu sama dengan menipu. Sebabnya orang nggak ya hanya mendengar kebenaran firman tapi dia tidak melakukan, itu sama aja dia sedang meyakinkan dirinya sendiri, sama dengan menipu. Ya. Dia meyakini dirinya sendiri bahwa hanya sekedar mengisi pikiran dengan kebenaran-kebenaran, dengan teologi, doktrin yang sistematis saja, itu mereka anggap sudah cukup. Itu namanya menipu diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa hanya sekedar belajar saja sudah cukup. Tuh. Padahal kalau dilihat ya dengan jujur, hati orang itu kosong. Hati orang itu kosong dengan perasaan-perasaan dan tekad yang baik. Dan hidup mereka tidak membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Hanya di sini penuh, ya. Tapi di sini di action-nya itu kosong. Itu sama aja sia-sia.
Malah bisa menjadi gambaran seseorang mempergunakan cermin dengan salah ya, yang tadi itu. Ia menyanjung dirinya sendiri. Wih, gue ganteng ya. Gitu. Gitu. Ini kita buat koreksi aja sih. Kalau kita lihat cermin kan, kebanyakan ya hati Tuhan yang tahu sih. Kita dan Tuhan yang tahu. Banyakan orang kalau ngaca gitu, wih, menyanjung dirinya sendiri, wih, gue ganteng. Padahal fungsi cermin untuk hanya melihat saja ya. Melihat apa yang kotor dalam diri kita lah gitu. Itu ya. Tapi ya bukan berarti setelah ini kita nggak ngaca lagi gitu. Tapi kalau lebih dalam memaknai arti cermin itu hal yang dalamnya itu kayak gini. Jadi orang yang meyakinkan diri sendiri, dia meyakinkan bahwa mengisi kepala dengan gagasan-gagasan teologi itu sudah cukup, meskipun hati mereka kosong dari perasaan-perasaan dan tekad yang baik. Dan hidup mereka tidak membuahkan hasil, membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Selain itu, selain hal yang tadi, mereka bercermin firman, ya. Mereka setelah bercermin firman, setelah mendengar kebenaran firman, dia setelah itu lalu pergi dan melupakan noda-nodanya. Bukannya dia malah membersihkan, dia malah pergi. Nah, baru ayat yang seterusnya. Tetapi, ayat 25 nih. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Meneliti hukum yang sempurna. Apa itu hukum yang sempurna? Itulah Injil. Ya. Injil yang memerdekakan. Kemarin kita bahas ya, Injil itu bisa memerdekakan kita dari cara hidup nenek moyang. Ya. Kalau kita fokus untuk tetap ada dalam track yang benar, kita belajar firman untuk melakukan firman. Ya. Kalau kita ada dalam track yang benar, pasti kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu kodrat dosa. Ya, yang kemarin jangan fokus untuk niat berubah, tapi fokus aja untuk tetap berada dalam track yang benar. Dengan sendirinya kebenaran firman yang kita pelajari itu nanti yang merubahkan kita, bukan dengan kemampuan sendiri. Karena kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan bantuan Allah. Allah memberikan kebenarannya. Jadi pada saat kita belajar kebenaran itu nanti yang memerdekakan kita, bukan diri kita, tapi kebenaran firman yang kita pelajari. Jadi hukum yang sempurna itu adalah Injil yang memerdekakan. Ya, itu di Yohanes 8 tuh, ayat 31 sampai 32. Jadi yang dengan bunyinya itu yang 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya. Iya, Kak, itu by the way, kemarin kita bahas. Ini udah boleh aku ngokangnya belum, Kak? Ada yang nggak mengerti ya? Oh ya, mengenai soal yang hari Senin aku pernah tanya tuh soal destiny sama dengan takdir. Nah, aku udah tanya sama kakak pembina setempat waktu itu. Nah, sama teman aku juga, dia bilang salah, destiny itu bukan akhir, bukan takdir, tapi destiny itu tujuan hidup. Nah, teman aku sama kakak pembinanya setempat itu jelasin kalau tujuan hidup yang Tuhan tetapkan itu sebagai apa dan apa gitu. Dikasihlah ayatnya, ya kayaknya ayat 5. Terus aku catat di sini apa sih namanya? Ya, destiny adalah kekekapan, calling, tujuan hidup, memilih atau menetapkan. Kayak Kejadian 18 ayat 19,
Ulangan 28 ayat 9 dan sebagainya gitu-gitu. Itu yang apa sih namanya, yang teman aku sama kakak pembinanya namanya Kak Efrat itu dijelasin Karen. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya ya kita nih sebagai orang percaya, apakah pernyataan yang barusan aku udah sebutin itu benar dan sesuai dengan kebenaran firman gitu yang udah kita pelajarin? Ya sesuai nggak? Ya udah belajar nggak sebenarnya? Belajar kebenaran firman nggak? Verifikasinya sama yang Yehuda pahami. Sesuai nggak? Ya udah belajar kebenaran firman nggak? Masih bingung juga sih. Soalnya ada yang kemarin Karen dijelasin yang Destiny sampai dengan akhir yang orang Kristen tidak percaya takdir, sedangkan di lain sisi orang Kristen tuh Bentar ya teman-teman. Iya. kayak orang Kristen itu diberi destiny ataupun tujuan hidup, kayak menetapkan Tuhan menetapkan kita sebagai apa, panggilan kita apa dan sebagainya, untuk pembawa lawakan lah, untuk menyatakan cinta kita sama Tuhan, jadi pembawa cinta Tuhan dan sebagainya gitu. Inilah istilahnya. Ya, itu paling aku bingungnya di situ. Bingungnya yang mana? Ya udah nanyanya apa? Nah, apakah destiny itu apakah benar, apakah takdir atau tujuan hidup? Ini pertanyaan baru lagi berarti. Kalau pertanyaan kemarin kan apakah perlu punya hubungan yang intim untuk mengetahui takdir kita? Itu pertanyaan yang kemarin. Beda lagi berarti. Bukan enggak, kalau kemarin itu sama destiny juga. Kemarin bertanyanya itu enggak? Enggak. Apakah perlu hubungan yang intim untuk kita bisa mengetahui takdir? Nah, itu kemarin saya ingat Destiny tuh. Kak, bukan takdir. Destiny. Iya, destiny yang saya tanya itu kan destiny apa tuh? Apa tuh destiny? Nah, destiny itu apa? Tujuan ya, tujuan hidup. Nah, jadi ya udah kemarin bilang kan, perlukah kita punya hubungan yang intim untuk mengetahui tujuan hidup kita? Itu enggak? Iya, mungkin. Bisa jadi. Ya mungkin. Itu kan pertanyaannya. Ya. Nah, habis itu yang bingungnya, itu kan udah saya jelasin tuh. Ya udah kemarin paham yang dijelasin ya. Iya. Nah, lalu habis itu yang ya udah bingungin, ya udah verifikasi lagi ke sana. Udah verifikasi Kak. Udah verifikasi kemarin. Yang hari Jumat deh. Iya, terus yang bikin bingung? Yang bikin bingung ya apa ya? Apa sih namanya, kayak pengajaran gitu. Bingung kan? Gak bisa singkat deh. Apa sih namanya? Ya maaf kakak, bukannya aku mau menyebutkan instansi, tapi emang menyebut apa sih namanya? Disitulah kayak pengajarannya KGB sama pengajarannya Risen atau Risen bisa juga apa sih namanya? JKI gitu. Ya sulit gitu. Sulit banget Kak. Ya udah banyak baca nggak? Baca apa dulu nih Kak? Baca semua. Iin, tolong gua buiin. Belum, enggak semuanya Kak. Paling aku dengar itu Kak, Kokba YouTube. Mesti banyak baca ya, biar nggak bingung-bingung. Soalnya aku belakang Terutama ini belajar baca kebenaran firman. dengerin YouTube gitu. Iya, supaya nggak gampang tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran. Oke ya. Jadi gimana Kak? Apa? Pertanyaan yang bagusan aku ikutin. Apakah apa namanya, destiny itu apakah takdir atau tujuan hidup yang dikekapkan Tuhan ke kita? Destiny itu takdir apa tujuan hidup? Destiny
Itu definisinya apa sih? Saya mau lihat kamus dulu deh. Soalnya di kamus itu kan banyak ada yang takdir atau apa. Nah, Kak Efrat tuh kayak dikasih tahu gitu kalau banyak misalnya Desken itu pengertiannya suka salah. Jadi yang benar itu menurut mereka destiny itu sama dengan tujuan hidup. Pengajarannya Mahanaim. Iya, tujuan hidup kita yang udah kenal kebenaran, kita fokus untuk menghidupi tujuan Enggak, Kak, hidup yang kalau Tuhan mereka kasih. tujuan hidup kayak Iya, ya udah mau ikutin lawatan. kebenaran firman atau ikutin ajaran gereja? Kebenaran firman atau ajaran gereja ya? Itu dia. Kebenaran firman yang harus ya udah ikutin. Karena kebenaran firman yang menyelamatkan, bukan ajaran gereja. Kita belajar kebenaran firman. Kebenaran yang kemarin itu tuh ada 3 definisi, ya. Masih ingat gak? Definisinya bukan aletheia menuju pada pribadi Yesus, bukan. Definisi penjelasan lebih kebenaran firman. Nah, ayo. Pertama, segala hal yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ya. Baru yang kedua, masih ingat apa yang 2? Ayo. Masih ingat gak? Buin Cipto. Nah, kurang belajar berarti. Yang kedua itu semua Buin Cipto. apa Buin Cipto? Ya. Ya. Lanjut dulu kali kita ya. Sorry, Kak. Terusin ini dulu ya. Gue lupa. Oh, sorry. Tadi ya udah kepotong. Mestinya jangan dipotong, Dek. Iya, biar selesai dulu baru kita bahas yang lain. Saya jadi lupa bahas Bukannya yang apa? mana nih. Bukannya apa-apa, Kak? Apa ya? Iya. Ya emang begitu. Apa? Maksudnya Ya, jangan dipotong tadi. maksudku kayak pengajaran, bukan pengajaran sih, tapi kayak pengajaran profetik begitu-begitu. Iya, fokus aja untuk ikut kebenaran firman, Dek. Itu kan hal-hal minor. Nggak menentukan keselamatan. Ini ya udah fokusnya ada banyak nih masalahnya. Fokus untuk memberitakan Injil lah, fokus kepada nubuatan, fokus kepada yang lain. Betul nggak? Bukan fokus mengejar karakter Yesus. Pengajaran-pengajaran yang banyak bikin Yehuda bingung sebenarnya. Itu. Sayang, Dek. Jadi nggak ada waktu untuk melakukan firman. Oke, lanjut ya. Bill masih inget nggak sampai mana? Lupa aku, Bang. Ya. Sampai Meneliti. yang meneliti. Meneliti hukum yang sempurna. Ya, meneliti hukum yang sempurna. Saya bahas meneliti hukum yang sempurna nih. Ini saya bikin poin-poin begini supaya bisa lihat udah sampai mana, sampai sini, bintang-bintang gitu. Sekarang poin ini. Meneliti hukum yang sempurna, ya, kita lanjut. Meneliti hukum yang sempurna itu sama dengan mengikuti Injil. Injil yang memerdekakan. Ya, kemarin kita udah bahas Injil yang memerdekakan. Jadi nggak harusnya kita fokus untuk memperbaiki diri ya. Niat yang banyak untuk memperbaiki diri. Fokus aja kepada mendengar suara Allah lewat kebenaran firman. Jadi biar kebenaran firman itu yang nanti mengubahkan kita. Ya. Kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri dengan kekuatan sendiri. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan kekuatan Allah. Allah memberikan suaranya lewat kebenaran firman. Disitulah kita mempelajari kebenaran firman. Dalam mendengarkan firman, kita meneliti hukum yang sempurna ini. Kita mencari nasihat dan bimbingan darinya. Ya. Seseorang bisa dikatakan meneliti kalau ia bertekun di dalam firman. Ya. Gak ada yang peneliti sedang meneliti itu butuh waktu yang singkat. Ya. Namanya juga meneliti. Ya. Pasti butuh waktu yang gak banyak. Yang banyak maksudnya, yang gak singkat. Pasti butuh waktu yang panjang.
Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Nah, itu. Kita meneliti supaya dari situ kita dapat melihat diri sendiri, menilai diri sendiri. Ya. Dikatakan kita meneliti firman, apakah kita sudah termasuk dalam kategori meneliti firman? Itu dilihat dari seberapa kuat kita bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya. Itu maksudnya terus mempelajari sampai kebenaran firman itu tertanam dalam hati kita. Ya, bukan hanya tertanam dalam pikiran kita, tapi tertanam, melotok masuk ke dalam hati kita. Tertanam, tercerna, dan terwujud dalam kehidupan. Jadi kita nggak melupakan kebenaran firman. Kalau kita melupakan apa yang kita pelajari, kita nggak melakukan apa yang kita pelajari, berarti kebenaran firman itu belum tertanam dalam hati. Ya. Kenapa harus dalam hati, bukan hanya dalam pikiran? Karena hati itu adalah sumber penggerak seseorang. Pada saat firman mewarnai hati, di situ kita punya gairah yang kuat, gairah yang tinggi untuk melakukan kebenaran firman. Kalau sampai di sini belum. Kalau sampai sini, sampai hati, baru deh punya gairah yang kuat. Makanya firman harus sampai ditransfer ke hati. Harus sampai ditransfer ke hati. Jadi kalau sudah firman mewarnai hati kita nggak melupakan firman. Setiap kita bertindak, kita tidak melupakan firman. Kita selalu menaruh kebenaran firman di depan mata kita saat kita bertindak. Ya. Pada saat kita bertindak, kita membawa apa yang sudah kita pelajari. Bawanya itu bukan di dalam pikiran. Sudah tertanam, namanya juga tertanam ya. Sudah menjadi natur, sudah mendarah daging dalam diri kita. Itu yang membuat kita bisa menaruh firman di depan mata kita untuk bisa bertindak dengan benar. Kita menempatkan kebenaran firman di dalam hidup kita. Kita menjadikan firman sebagai pedoman hidup kita. Ya, menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan kita membiarkan firman membentuk sikap pikiran kita. Nah, baru deh yang terakhir. Tadi kan, jika barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan ia bertekun di dalamnya, nah, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan. Maka ia akan berbahagia dalam perbuatannya. Ia akan berbahagia dalam perbuatannya. Berbahagia dengan perbuatannya. Itu sama seperti di Mazmur ya, Mazmur 1 ayat 3 ya. Tapi kesukaannya adalah Taurat. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Apa yang dikerjakannya berhasil. Sebenarnya bukan berhasil, tapi menghasilkan. Seseorang yang selalu merenungkan firman siang dan malam, apa yang dikerjakannya itu selalu menghasilkan. Ya, menghasilkan perkenanan Allah. Ya. Menghasilkan hal-hal yang Allah mau. Yang Allah kehendaki. Itu sama. Jadi berbahagia karena berbahagia oleh perbuatannya. Kata berbahagia itu bahasa Yunaninya makairos. Ya. Makairos. Berbahagia di ayat ini bahasa Yunaninya makairos. Artinya itu diberkati. Diberkati. Bahagia diberkati. Lebih fokus ke diberkatinya. Jadi kalau saat orang ya meneliti kebenaran firman, meneliti hukum yang memerdekakan itu, pada saat dia bertekun di dalamnya, ia akan diberkati apabila ia melakukan kebenaran firman.
Jadi bukan karena perbuatannya orang itu diberkati, disertai Tuhan. Ya. Tapi dalam perbuatannya. Jadi bukan perbuatan apa yang membuat kita diberkati Tuhan. Ya. Tapi pada saat kita merenungkan kebenaran firman, meneliti hukum yang memerdekakan itu, pada saat kita berbuat apapun, itu pasti bakal menghasilkan. Itu yang mendatangkan berkat. Ya. Bukan kita berbuat apa makanya kita dapat berkat. Bukannya kita berbuat satu hal tertentu yang mendatangkan berkat dari Allah. Ya. Tapi itu di dalam perbuatan kita. Jika kita meneliti hukum yang memerdekakan. Keterberkatan ini tidak diperoleh dalam mengetahui, melainkan dalam melaksanakan kehendak Allah. Ya. Allah sebenarnya nggak memberkati kita dalam tindakan kita untuk mencari firman. Tapi Allah memberkati kita, Allah menyertai kita pada saat kita melakukan firman. Ya. Disitulah berkat Tuhan. Allah menyertai kita. Karena sebenarnya untuk mencapai ke sorga, bukan hanya berbicara yang membuat kita bisa sampai ke sorga, tapi dengan berjalan ya untuk bisa sampai ke sorga. Maksudnya apa? Maksudnya itu dengan bekerja, tindakan. Bukan hanya berbicara, bukan hanya mengisi pikiran dengan kebenaran, tapi dengan berjalan. Maksudnya dengan perbuatan. Ya, seseorang bisa diberkati Tuhan. Mendapat berkat dari Tuhan. Itulah yang membawa kita ke sorga. Amin. Ada yang kurang paham dari penjelasan hari ini? Ada yang paham? Sorry, yang pertanyaan aku tadi. Oh iya. Tapi kalau tadi ya udah udah lagi kuliah tadi ya. Baru kelar. Soalnya selesai lama banget. Penjelasannya panjang. Oh iya, nanti nonton rekamannya ya. Ya, Kak. By the way, sorry ya, Kak, kalau misalnya aku sebut. Apa? Kalau misalnya Kak Dio, aku sebut nama. Oh, instansinya. Oh, pendetanya. Oh iya. Bukannya apa-apa ya, tapi kayak apa ya? Kayak ingat aja gitu. Rangkuman ya, Dek. Saya minta rangkumannya. Ya udah juga. Ya udah mau dengar rekamannya kan? Minta rangkuman ya. Minta rangkuman gimana caranya padahal? Ya udah pas lagi dengar rekamannya, saya minta rangkumannya, tulisan. Kayak biasanya ya udah catet. Kan hari ini nggak konsen nih. No, itu kuliah. Bukan, aku lagi denger khotbahnya Bu Iin. Oh. Oke, skip lah. Bila ada yang mau bertanya? Cukup Bang, sangat memberkati Bang. Oh iya, makasih deh. Jo, bagaimana Jo? Dan Jan? Lanjut, Bang. Catatan ya, Dek. Kita catatan. Dari teman-teman Oxford, cuman Jan doang nih yang ngasih catatan setiap minggu. Gitu. Dulu-dulu ada beberapa, cuman makin surut. Dengan ada catatan, ya itu jadi bukti kita. Kita tahu firman. Jadi saya juga bisa tahu sampai di mana pemahaman teman-teman. Gitu. Dan juga ngelihat itu apa, kegiatan kita udah surut ya berjalannya. Nulis renungan, podcast, quotes. Ini belum semua sih yang datang ya. Gimana ya? Oke, nanti kita bahas deh. Ya. Ini teman-teman tetap aja dalam arahan ya. Karena kita sedang ada dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Kesannya tinggi ya, bahas kayak begini ya. Cuman ini standarnya malah. Kita ikut arahan ya.
Oke. Tadi jawabannya apa Kak Kadi? Lupa. Gue lupa. Apa bagaimana ya? Coba ya sekarang. Ini Yang mana rekamannya tuh? kita matiin aja. Jan, harus Noel ya? Saya bisa. Oh, Jan bisa. Oke deh. Ya, amin. Nah, gimana ya? Ya udah fokus nggak sih? Masa dua begitu? Itu ya udah lagi ikut ibadah. Apa masa mendua hati ya udah. Pilih deh. Ya Fokus nggak? sambil gitulah. Bisa fokus. Multitasking bisa. Sedang Masih. kuusahakan. Ya. Karen. Ini Oi. apa YouTube-nya kayaknya harus Yance deh. Oh, harus Ance ya. Iya. Oh, ya udah. Gimana? Ya udah bisa fokus nggak? Ya Kak. Ya Kak Ken. Gimana tadi? Mengenai soal destiny bug yang tadi itu, apa sih yang tadi aku tanya, yang aku kasih tahu itu kalau destiny itu bukan takdir. Kalau takdir itu pasrah. Sebenarnya destiny itu adalah tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan kepada kita untuk apa? Untuk membawa lawakan ke banyak jiwa-jiwa begitu, dan apa? Ya kita dipanggil bukan untuk jadi pencundang, tidur, tapi Jo. lebih tenang. Kenapa ya? Ya sebenarnya apa ya? Yang aku ini apa sih? Destiny itu bukan takdir, tapi takdir itu pasrah. Kayak udahlah, kayak kita kan kayak misalnya kayak di perkisah pacak, udahlah yang namanya takdir kan, itu namanya takdir. Sedangkan destiny itu ya adalah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan kepada kita untuk membawa lawakan atau jiwa-jiwa, dan kita dipanggil untuk bukan menjadi pengecut, tapi kita dipanggil untuk lebih dari pemenang. Nah, yang aku pertanyakan sekarang adalah apakah kita sebagai orang yang udah belajar kebenaran firman itu, apakah kita perlu menemukan destiny kita? Yang Karendi mau bertanya adalah apakah tujuan dari Yehuda menanya, apakah untuk mengisi pikiran atau mau berubah ya? Untuk tahu ini ya udah mau apa endingnya? Mau berubah, mau melakukan firman? Kalau aku sih membawa lawakan. Apa bagaimana membawa lawakan? Membawa lawakan artinya membawa jiwa-jiwa untuk datang sama Tuhan. Lewat apa? Ya lewat doa, pujian, penyembahan, terus juga lewat banyak lah. Lewat hidup sehari-hari, cara hidup kita yang diubahkan. Kalau dari situ, sikap kita makin benar. Sikap kita makin benar, kita makin bawa berkat lewat tindakan kita, sikap kita yang semakin seperti Yesus. Oke, kejauhan ya. Perlu dong. Masa kita nggak perlu tahu tujuan dari Tuhan bagi orang yang udah tahu kebenaran? Perlu. Supaya kita bisa tahu kita diciptakan untuk apa. Nah, kan udah tahu begini kan, tinggal action kita bagaimana nih? Apakah hanya sebatas berhenti sama kepada mendengar firman atau mau kita melakukan? Berarti kalau udah tahu begini, kita perlu untuk mengetahui tujuan hidup yang dari Tuhan. Actionnya apa? Apakah hanya sebatas mengetahui, oh gitu doang? Apakah dari mendengar jawaban itu ada tindakan yang nyata dari sikap kita? Kalau memilih seperti itu, yang pilihan kedua, ya kita harus tetap bertekun dalam belajar kebenaran firman. Tujuannya untuk perlakuan kita yang semakin benar. Ya, ini pembahasan hari ini kalau Yehuda konsentrasi. Ini pembahasan hari ini. Tujuan belajar firman bukan untuk mengisi pikiran, tapi untuk melakukan firman.
Tapi Jadi dari perlu. melakukan kehendak kayak melakukan firman itu, apakah dampak dari kita melakukan kehendak melakukan firman itu, kita bisa membawa jiwa-jiwa kita untuk apa? Untuk terjadi great harvest atau penuaian yang besar gitu. Dan Apakah juga dampak, pelan-pelan deh, apakah dampak dari melakukan firman itu adalah Iya. kita salah satunya adalah membawa jiwa-jiwa untuk Iya. untuk apa? Untuk terjadi penuaian besar-besaran gitulah. Dan juga apakah juga sekarang kan orang Israel kan masuk tahun 5781 yaitu Pei Aleph. Nah, apakah dampak dari kita melakukan firman, apakah kita bisa melewati segala kemustahilan dengan haki dan derap Loh. gitu? Beda jawabannya, pertanyaannya tadi. Apakah dengan melakukan firman, kita bisa membawa jiwa-jiwa? Ya iya, karena tujuan kita adalah menjadi terang, berfungsi sebagai terang, memuridkan orang-orang supaya jadi muridnya Tuhan Yesus. Gitu. Kita terjun dalam proyek keselamatan yang dari Tuhan ya, yang dari Tuhan. Kita terlibat dalam keselamatan orang lain. Keselamatan bukan hanya sekedar masuk surga, tapi orang-orang punya pikiran, perasaan seperti Tuhan. Dengar nggak ya? Dengar Kak. Lagi sibuk ya? Enggak juga Kak. Lagi ngapain? Lagi balas WA paling. Ya, susah kalau gini. Nggak bakalan ketemu terus kita. Coba ya udah fokus deh. Susah ya udah buat fokus. Tapi tadi paham nggak ya? Enggak. Saya maaf sih Kak Rindi bilang kayak begitu karena Yehuda mengalihkan fokus. Saya memandang mata Yehuda nih, tapi Yehuda mandang yang lain. Serius, ini kan kameranya di pinggir. Nih kalau ini baru mandang sendiri. Kalau mandang Yehuda, ini depan Yehuda nih. Dia begini. Gitu. Tapi dari tadi Yehuda mandangnya ke yang lain, ke HP, ke itu apa? Ya gitu. Ya, jadi untuk siapa saya menjawab. Gitu. Kalau nggak ada yang Yehuda cerna. Paling ini direkam sih. Mungkin Yehuda bisa merenungkan dari melihat rekaman ini. Habis merenungkan, Gitu. ujung-ujungnya Tuhan berbicara. Ujung-ujungnya Tuhan kita bicara melakukan apa? firman dulu. Ya gitu, kayak orang-orang profetik itu. Untuk kita berubah kok. Nggak usah jauh-jauh dulu. Untuk diri kita berubah. Sikap kita kayak begini aja sebenarnya kurang yang Tuhan kehendaki. Tuh. Karena nggak bisa orang melakukan kegiatan yang bersamaan sebenarnya. Apalagi udah selesai kuliah. Gitu. Semoga Yehuda bisa dengar rekaman ini sih. Nanti. Baru dari situ deh. Oke, dari sini nggak dipahami sepenuhnya. Tapi nanti di rekaman kan bisa. Begitu jawaban dari saya ya. Ada lagi? Loh, Lukas ada. Lukas, kenapa baru join? Saya ini Kak, nggak lihat itunya pas kodenya. Baru buka IG barusan. Oh alah. Oh IG. Iya, lihat dari IG kan ada itunya pas kodenya. Oh itu ya yang saya ini ya. Iya. Oh. Jadi baru masuk. Iya, ini direkam sih. Nanti Lukas nonton aja rekamannya ya. Nonton rekamannya aja Kak. Iya. Minimal banget sih itu. Karena pasti auranya beda. Nonton rekaman sama yang live langsung. Suasananya. Minimal itu sih. Lukas bisa catat nanti materinya baru dikirim ke Randy. Oke deh. Oke, dari Jan ada yang mau bertanya, Jan? Ada yang kurang paham? Aman, Karen. Oh iya. Oke, biasa ya, Jan. Oke. Tanyaan yuk. Lagu apa yang pas? Jo, bantu doa tutup ya, Jo.
Udah pakai toga dia. Iya. Latihan buat wisuda online. Amin. Amin. Wih, doain Joshua. Ada lagu? Jadinya jawabannya gitu, Kak. Sorry. Iya. Kayak gimana jawabannya? Kayak fokus kita tuh kayak berubah jadi serupa seperti Kristus, salah satunya. Tadi Kak Randy jawabnya bagaimana? Ya salah satunya kayak gue inget. Ya begitu deh. Ya udah deh. Iya deh. Oke. Kita nyanyi. Ada lagu. Ku taruh Tuhan depan mata. Nah, tuh, itu aja kita nyanyi itu. Yuk, liriknya. Yang belum tahu lagunya kita ikutin ya, sama-sama. Kita nyanyi. Kalau ada nyanyi begini, teman-teman nyanyi. Teman-teman masing-masing bukan nontonin. Tapi ikut menyanyi. Ikut meresapi lagunya. Ini saya ubah dulu original sound. Dah. Kita nyanyi ya. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Dunia yang gelap, dunia yang gelap, ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci. Namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan, ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran
yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Ku taruh Tuhan depan mata, sama-sama nyanyikan. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Selalu hidup di hadapanmu, selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Sekali lagi, selalu hidup di hadapanmu, selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, Bapa kami mengucap syukur Bapa atas segala apa yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Bapa, biarlah Bapa firman yang telah kami terima, Bapa, bisa kami lakukan, Bapa, di dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Bapa, inilah doa kami, Bapa, ampuni Bapa salah dan dosa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, oke. Makasih. Oke, minggu depan kita tetap seperti ini ya teman-teman ya. Yang saya udah chat satu-satu, saya udah di Kelapa Gading lagi kerjanya. Jadi pulangnya jam 9 nyampe rumah. Setiap hari sampai akhir Desember, akhir tahun. Agak berat sih untuk kita komsel malam ya. Ini aja kita harus selesai. Jadi anggap aja ya kayak doa malam ini. Doa malam kan jam-jam kayak begini. Tapi udah kebanyakan sih ini. Biasa doa malam selesai jam 10:30. Ya. Kalau itu mah Apa? di hari yang berbeda nggak bisa maksudnya. Kalau orang abang yang kosongnya. Oh, Kan kalau kayak Noel kan, kalau jam-jam 10 kan biasanya udah iya ada ya. juga kan. Iya sih. Tapi saya selalu itu kok minta libur hari Senin. Tapi kan nggak tentu, nggak pasti hari Senin. Jadi kalau libur hari Senin, kita komsel aja lebih awal, kayak jam Iya, 7 gitu. Untuk minggu depan juga ya, Raffles nggak datang ya. Rumah Raffles udah jadi minggu depan. Yeay. Akhirnya saya bisa lebih lepas untuk komsel, untuk nyanyi. Kalau sini pelan-pelan sebenarnya. Dan agak was-was juga sih. Takutnya orang rumah ngeliatin gitu kan. Iya, kalau di Raffles enak. Punya keluarga yang cinta Tuhan juga. Mendukung banget loh Inang untuk pelayanan KGB Komsel Oxford terutama. Sediain sarananya, sarana prasarana disediain. Konsumsi waktu kita komsel offline gitu. Tapi tetap pasang ini juga sih, pasang Zoom kita. Jadi kalau teman-teman yang bisa ke rumah Raffles minggu depan, kita ke sana aja. Lebih enak soalnya untuk komsel offline. Ya, bagi yang jauh sabar dulu ya, Bill. Ya, Tetap Bang. bisa terkoneksi kok.
Videokan aja bang, ke sana nanti. Wih, Pindah tugasnya. amin. Tapi ntar jauh dari keluarga. Kalau Bill kenal sama yang itu nggak? Yang siapa temannya Rio yang satu itu yang di stan? Sela, Yang cowok. Siapa namanya bang, sih? bang Yusuf. Iya, jadi kenal karena di sini ya. Awalnya nggak kenal. Awalnya iya bang nggak kenal, tapi sampai sekarang tuh jarang ngomong juga sih kalau sama bang Yusuf. Oh, dia lebih jauh juga ya di Iya bang, Atambua ya. Atambua bang. Di Di mana Narikoba, itu? Di mana, Bang? Itu di mana aku bilang ya? di NTT. Hmm, Jauh banget lah itu. Aku makanya beruntung juga bang dapat Medan bang. Iya, ya Bill apa tahun ini udah cuti? Ini bang. Udah sih sebagian bang diambil kemarin. Sisa berapa? Sisa untuk tahun ini sekitar 12 bang. Wah, pas banget tuh. Ambil Bill ke sini. Susah bang. Soalnya kan Susah. di bulan 12 juga, iya kan, mau tahun baru juga kan, orang tua mau itu. Oh, kamu pakai libur di rumah ya? Iya bang. Soalnya abang juga, saudaramu juga ada yang mau nikah kan, jadi dipersiapkan itu juga balik. Oh ya nggak apa-apa lah kalau lagi bisa aja disesuaikan waktunya. Iya bang, nanti semoga bang tahun depan kan ada waktu. Boleh. Setelah corona ini berakhir ya, setelah kita dapat vaksin. Nggak tahu. Jakarta Iya. parah memang lagi bang. Apa? Jakarta memang parah lagi ya. Atau Iya, memang tembus 300 orang. itu memang betul bang. Maksudnya di lingkungan abang memang se-ekstrim gitu. Kalau di sini sih nggak banyak yang kena. Cuman kan ini kan secara umum global ya. Jadi bisa tahu dari pelosok-pelosok yang kena itu orang-orang yang kumpul-kumpul itu juga kena. Tapi kalau di sini sih sedikit. Jadi belum merasakan dampaknya. Jangan sampai. Iyalah bang, jauh-jauh itu bang. Iya. Masa-masa ini menyulitkan sekali. Iya bang, Halo betul bang. temannya Joe. Shalom. saudara itu, Bang. Oh saudara. Oh keren teman. Oh ya saudara yang di rumah ya. Ya jelas saya emang orangnya, Bang. Ada kurang-kurangnya emang. Oh iya. Salam ya dari abang nih. Sudah butar. Marga apa dia? Shalom dek. Barani, Bang. Ah? Si Barani, Bang. Oh si Barani. Ya shalom lah. Udah pengen tidur. Kayaknya bang Randy kecapean kali nih kayaknya. Iya ini tadi langsung juga. Dari pulang kerja. Tapi udah Langsung makan lah ya bang. gerasak gerusuk. Oh si Barani sama ini ya si Buaya. Wes. Itu si Barani ada saudaranya. Si Buaya. Namanya siapa? Lae. Ini orang Batak, banyak Batak. Batak semua malah. Noel Bang, doang. Oras Kota Medan. Weh, Horas Lae. Namanya siapa Lae? Udah pergi. Siapa? Tadi ada chat ya. Nael. Oh Nael. Oke shalom Nael. Ajakin aja Jo. Buat ke kita. Tapi next lah. Sekarang udahan. Oke. Pas jam 11. Ya kita udahan ya. Semua. Oke. Udahan nih Kak Ren. Ya udah selesai. Oh, oke. Aku mau ngomongin sesuatu Kak. Apa tuh? Kak. Iya. Dan buat semua teman-teman Oxford Dex,
Iya. Kak Randy udah tahu belum barusan ini? Kenapa? Kak Randy udah tahu belum barusan ini? Berita apa tuh? Mohon maaf semuanya, buat teman-teman, aku keluar dari Oxford. Nah, kenapa ya? Ye? Ya, telepon ya. Oke, teman-teman. Kita udahan ya. Kayaknya nggak usah telepon deh, Kak. Kenapa? Ya Oh. udah, kenapa begitu? Ada yang salah ya? Saya ada yang salah tadi. Ini direkam. Kenapa? Kok ya udah begitu? Nah, kan udah live. Oke, Mungkin PC aja kali Karin ya. PC Nanti. pasti. Iya. Oke deh. Oke ya. Oke Bang, thank you Bang. Teman-teman kalau mau chat nggak apa-apa juga ke saya. Oke, thank you semua ya. Siap-siap Bang. Dajo, Ya, Bill, thank you, Bang. Lukas, Thank you, Bang. Dan Thank you Bang. Manuel. Ya. Dah. Oke.